Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan. Hari ini kita akan membahas materi saluran komunikasi dalam difusi inovasi. Yuk kita simak materinya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui video ini adalah 1. Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian saluran komunikasi, dan yang kedua, diharapkan mahasiswa dapat membedakan saluran komunikasi dalam difusi inovasi. Adapun daftar isi dari materi ini: pertama, pengertian saluran komunikasi; kedua, saluran komunikasi dalam difusi inovasi; ketiga, saluran komunikasi berdasarkan tahap keputusan inovasi; dan yang terakhir, saluran komunikasi berdasarkan kategori adopter. Tahukah kalian apa itu saluran komunikasi? Saluran komunikasi merupakan sarana untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima. Seperti contoh, Budi memberitahu kakaknya yang berada di Bandung melalui telepon kalau ibunya memasuki rumah sakit. Saluran komunikasi yang digunakan Budi adalah telepon. Nah, apakah surat kabar, televisi, dan radio termasuk ke dalam saluran komunikasi? Ya, mereka termasuk ke dalam saluran komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Selanjutnya, terdapat saluran komunikasi dalam difusi inovasi yang terbagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut. Pertama, saluran komunikasi massa. Saluran ini dapat menjangkau massa dengan cepat untuk menyampaikan pesan melalui radio, surat kabar, dan televisi. Namun, saluran ini lemah dalam mengubah sikap seseorang. Berikut ini salah satu contoh penerapan saluran komunikasi massa. Saat ini, sekolah tatap muka sudah diperbolehkan. Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan secara langsung di televisi nasional. Hal ini dapat menjangkau massa secara cepat dan pasti menyebarkan informasi untuk menontonnya. Kedua ialah saluran komunikasi interpersonal, di mana saluran ini melibatkan pertukaran tatap muka antara 2 orang atau lebih untuk memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara timbal balik. Saluran ini dapat membujuk individu untuk mengubah tingkah, seperti contoh, tahap diskusi yang membahas pembelajaran tatap muka pada masa pandemi ini. Ketiga ialah saluran kosmopolit. Orang-orang yang berada di saluran kosmopolit biasanya mereka yang memiliki derajat, komunikasi, pendidikan, dan akses informasi terbuka dengan perubahan, serta dapat berinteraksi secara baik. Saluran ini berasal dari luar sistem sosial. Seperti contoh, Andi menjumpai Roni yang berada di luar daerah untuk mencari informasi tentang inovasi pendidikan terbaru di daerah rumah Roni. Keempat ialah saluran lokalit. Orang-orang yang berada di saluran lokalit biasanya adalah mereka yang berada pada kategori late adopter karena lebih cenderung mempercayai pemuka agama yang ada di dalam sistem sosial mereka. Biasanya, saluran komunikasi lokalit ini berada di dalam sistem sosial. Adapun saluran komunikasi berdasarkan tahap keputusan inovasi. Saluran komunikasi massa dan saluran kosmopolit relatif lebih penting pada tahap pengetahuan dan informasi, karena berasal dari luar sistem sosial di mana seorang informan menyampaikan informasi kepada orang-orang yang ada pada sistem sosial itu. Orang-orang akan mencari tahu informasi tersebut. Saluran interpersonal dan saluran lokalit relatif lebih penting pada tahap persuasi. Mereka cenderung lebih mempercayai informan yang berasal dari dalam sistem sosial itu, sehingga saluran ini menekankan pada tahap persuasi. Adapun saluran komunikasi berdasarkan kategori adopter. Saluran media massa dan saluran kosmopolit relatif lebih penting bagi early adopter, karena umumnya mereka menyatukan dengan anggota masyarakat secara menjadi contoh di dalam kelompoknya. Saluran interpersonal dan saluran lokalit relatif lebih penting bagi late adopter, karena mereka cenderung mempercayai pemuka pendapat di sistem sosialnya.
Nah, kita telah belajar mengenai materi saluran komunikasi dalam diskusi inovasi. Sekian, sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.